kewajiban bagi kita bersama, bukan pilihan. Boleh kita memilih, oh kalau ada waktu aku akan belajar agama Allah. Tidak, wajib kita adakan waktu untuk belajar agama, karena agama adalah kewajiban, bukan pilihan. Dan salah satunya dikala kita berada di kota Nabi, di masjid Nabi, yang mana Nabi menyebutkan, barang siapa yang datang ke masjidku ini dengan tujuan kebaikan agama yang diajarkan atau yang dia mengajar, dia diajarkan atau dia yang mengajar, apa kata baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Maka dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di Masjid Nabawi yang indah, kita bersua berjumpa dengan saudara seiman seakidah, kita duduk di tempat yang mana kita termotivasi beribadah, kemudian kita belajar agama Allah, maka kita dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan haramkan diri kita datang ke Masjid Nabawi, buka Al-Quran, baca terjemahannya, baca tafsirnya, kita duduk bersama saudara-saudara, yang satu membaca, yang satu mendengarkan, yang lain mungkin membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca 1, 2, 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa bimanzilatil mujahid. Dia ibarat orang yang berjihad. Jihad ikhwatul Islam, jihad itu adalah amalan yang paling tinggi, amalan yang paling berat. Namun ada kemudahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala kita datang ke masjidnya, dan kita salah satunya manfaatkan kesempatan tersebut untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Wa man jaa li ghairi dzalik. Namun apabila ada di antara mereka yang datang bukan untuk itu, kata Nabi, fa huwa bi manzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Maka dia ibarat seseorang yang hanya memperhatikan perhiasan-perhiasan yang ada di kawannya. Semua mereka yang datang ke Masjid Nabawi, kemudian mereka belajar agama, mereka tahu 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, mereka tahu 1 hadis, 2 hadis, 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seolah-olah yang dia bawa adalah perhiasan, warisan. Warisan siapa yang akan dia bawa? Perhiasan siapa yang akan dia bawa? Warisan baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita tahu Nabi menyebutkan innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham kepada umatnya, namun Nabi tinggalkan kepada kita agama dan ilmu agama, kitabullah dan sunnahnya. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambilnya, berarti mereka mengambil bagian yang besar dalam kehidupannya. Itulah warisan Nabi. Tidakkah kita bangga mengambil warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dikala kita berada di masjidnya, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita yang ada di sini ikhwatul Islam, walaupun duduk kita 1 jam antara maghrib sampai isya, semoga kita semua ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan semoga duduknya kita di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ayat yang kita bacakan ataupun hadis-hadis yang kita sebutkan, kita dihitung sebagai orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, kami mohon dimaafkan. Dan tidak lupa pula kita senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita, agar Allah ampunkan dosa keluarga kita, agar Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, agar Allah mengampunkan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan kota Madinah untuk kembali ke kampung halamannya, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kemudahan. Semoga Allah lancarkan perjalanan mereka. Semoga Allah kumpulkan mereka kembali bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke kota Makkah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadah yang mereka lakukan. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وكل عبادتنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.